Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dokter. Nama saya Azka Muflihan, IMG 009840 akan melakukan skills lab topik radiologi, yaitu interpretasi pembacaan foto rongsen yang terdiri dari toraks, abdomen, tulang belakang, dan juga tulang tengkorak. Yang pertama yaitu toraks. Foto toraks Tuan A dengan tanggal lahir 15 Februari 1975, jenis kelamin laki-laki dengan nomor rekam medis 332456. Untuk penilaian gambarnya ini diambil pada tanggal 8 Oktober 2020 dengan posisi erek dengan proyeksi PA. Kemudian gambar adekuat dan tidak terpotong, kemudian inspirasi cukup dan simetris kanan dan kiri untuk exposure-nya cukup. Kemudian untuk trakea terlihat di tengah, paru terdapat abnormalitas, yaitu terdapat adanya kavitas pada lobus superior dextra dengan penampakan gas fluid level. Kavitas yang diduga abses umumnya berbentuk bulat, dan kemudian di sekitar kavitas ini tampak margin yang sangat jelas berupa konsolidasi, yaitu terlihat seperti dinding yang menebal. Kemudian untuk jantung dan mediastinum normal, lalu untuk sinus costophrenikus tajam, dan untuk udara di bawah diafragma tidak tampak adanya udara di bawah diafragma. Selain itu, untuk tulang-tulang yang tervisualisasi tampak baik. Kemudian kateter dan medical device lainnya tidak terlihat ada, tampak terpasang adanya medical device. Untuk abnormalitas yang didapat tadi, terdapat pada paru, yaitu, saya ulangi kembali, terdapat adanya kavitas di lobus superior dextra dengan penampakan gas fluid level. Kemudian kavitas ini dapat diduga abses paru, biasanya berbentuk bulat, dan di sekitar kavitas tampak adanya margin yang sangat jelas, yaitu berupa konsolidasi, seperti dinding yang menebal. Dari hasil fototoraks dapat disimpulkan bahwa pasien dapat menderita abses paru. Untuk diagnosis bandingnya dapat emphysema atau bronchogenic carcinoma karena terdapat adanya kavitas. Kemudian saya lanjutkan untuk radiologi abdomen. Di sini terdapat adanya foto abdomen dari Bapak Tuan B, tanggal lahir 20 Maret 1995, jenis kelamin laki-laki dengan nomor rekam medis 773829, yang diambil pada tanggal 8 Oktober 2020 dengan posisi supine. Untuk gambar adekuat, tidak terpotong, dan simetris kanan dan kiri. Untuk exposure-nya cukup. Kemudian peritoneal fat lainnya kanan dan kiri normal, tidak menghambur, lalu distribusi udara usus fekalnya normal disertai fekal material. Psoas lainnya normal. Untuk hepart tidak ada pembesaran, untuk lien juga tak ada pembesaran. Untuk ren kanan dan kiri normal dan tulangan tervisualisasi tampak baik. Untuk abnormalitas yang ditemukan pada abdomen ini yaitu untuk abnormalitas tidak tampak adanya batu saluran kemih, tidak tampak adanya ileus, tidak tampak adanya klasifikasi gallstone dan lainnya, tidak tampak adanya asites, kemudian tak tampak terlihat sacroiliaca joint, tidak tampak adanya kelainan tulang yang tervisualisasi, sacroiliaca jointnya juga normal. Kemudian kelainan lainnya yang dapat ditemukan yaitu terdapat adanya penebalan yang berlebih pada sebagian besar mukosa kolon. Hal tersebut dapat menandakan adanya edema. Lalu kemudian juga adanya penyempitan pada lumen di sebelah distal kolon, dan juga tampak adanya thumb printing, yaitu penebalan lipatan Haustra. Dapat disimpulkan dari abnormalitas yang ditemukan pada kolon, dapat dicurigai pasien menderita colitis ulceratif karena terdapat adanya lesi kontinus di sepanjang kolon. Untuk diagnosis bandingnya bisa infektif colitis,
yaitu pseudomembran colitis atau bisa ischemic colitis atau radiation colitis. Untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan ke vertebra, tulang belakang atau vertebra. Yaitu untuk tulang belakang ini merupakan foto ronsen dari foto lumbus sakral dari Nyonya Z dengan tanggal lahir 28 April 1945, berjenis kelamin perempuan dengan nomor rekam medis 2234516. Foto ini diambil pada tanggal 8 Oktober 2020 dengan proyeksi AP dan lateral untuk orientasi kanan dan kiri. Kemudian foto adekuat. Jenis fotonya lumbus sakral dan kelainan yang didapatkan yaitu abnormalitas. Kemudian untuk interpretasinya yaitu jaringan lunak pravertebra normal, trabekulasi tulang, korteks, supermedula normal. Untuk kurvanya normal, untuk alignment-nya pada alignment yang terlihat beserta kurva, terlihat adanya marginal syndesmoid formation yang tipis, melengkung, dan menyatukan korpus-korpus vertebra di anterior disc margin. Kemudian pada korpus, yang tadi terlihat pada proyeksi lateral. Kemudian untuk korpus berbentuk persegi karena adanya sklerosis pada superior dan inferior end plate, tepatnya di sudut-sudut korpus vertebra pada proyeksi lateral. Hal ini dapat dinamakan shiny corner sign. Kemudian juga terdapat adanya osifikasi di sepanjang ligamen supraspinosus pada margin spinolaminar vertebra dan juga syndesmoid di sepanjang margin anterior. Sehingga tampak menyatu dengan gambaran bamboo shape spine. Kemudian selanjutnya pada pedikel kanan dan kiri, ini bisa dilihat sedikit asimetris dan juga tidak jelas atau menghilang karena adanya klasifikasi tadi. Untuk prosesus transversusnya normal, kemudian untuk prosesus spinosusnya normal, namun terdapat klasifikasi pada ligamen-ligamennya, yaitu ligamen interspinosus dan juga supraspinosus. Klasifikasi ini dapat dinamakan sebagai Dagger sign. Kemudian spasium intervertebralisnya di sini tidak begitu nampak karena terdapat adanya syndesmoid formation yang merupakan osifikasi atau klasifikasi outer fiber annulus fibrosus, diskus intervertebralis lumbal, sehingga gambaran spasium intervertebralis menghilang atau tidak tampak. Selain itu juga dapat terlihat adanya fusi atau penyatuan artikulasio sacroiliaca di sebelah sini, sacroiliaca joint, dan juga sklerosis, serta fusi pada symphysis pubis. Kemudian juga terlihat adanya medical device berupa bilateral hip prosthesis. Ya, di sini merupakan ada prostesis hip bilateral. Dan dari keseluruhan dapat disimpulkan dari beberapa abnormalitas yang ditemukan pada gambaran radiologi pasien dapat dicurigai menderita ankylosing spondylitis karena terdapat beberapa sign yang khas, yaitu bamboo shape spine. Kemudian ada juga shiny corner sign, kemudian ada juga Dagger sign. Selanjutnya foto radiologi foto kepala, yaitu foto kepala Nyonya X dengan tanggal lahir 8 Desember 1990, jenis kelamin perempuan dengan nomor medis 23416. Ini diambil pada tanggal 8 Oktober 2020. Proyeksinya dengan water view, orientasi kanan dan kiri. Gambar terlihat adekuat. Untuk jenis foto kranial. Kemudian untuk kelainan yang didapat dari interpretasi gambar ini dapat terlihat jaringan lunak tampak baik, trabekulasi tulang, korteks maupun medula normal, suturanya normal, tak tampak garis fraktur, tak tampak lesi osteolitik ataupun osteoblastik, os mandibula kanan dan kiri
normal, os maksila kanan dan kiri normal, os zygomatikum kanan dan kiri normal, orbita kanan dan kiri normal, os petrosus kanan dan kiri normal, dan os nasal normal. Untuk karvaria terlihat intak. Tak tampak terpasang adanya medical device maupun kateter pada kranium pasien atau tulang tengkorak pasien. Abnormalitas yang didapat yaitu terdapat adanya opacity pada sinus maxillaris sinistra yang dapat merupakan akumulasi cairan dengan gambaran radio opak. Jika dibandingkan dengan sinus maxillaris dextra, tidak terdapat adanya opasitas seperti di sinistra ini. Dari hasilnya ini dapat saya simpulkan pasien dicurigai adanya sinusitis maxillaris. Untuk diagnosis bandingnya dapat rinitis alergi maupun infeksi gigi geraham atas. Untuk interpretasi radiologi dari saya rasa cukup dari keempat bagian tubuh. Sekiranya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.